True Martial World. Bab 107. Judul: Mari kita uji kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Banyak orang mulai mempertanyakan peringkat saat mereka berdiskusi secara pribadi. Itu termasuk tetua klan suku Tao yang tercengang. Di antara mereka, meskipun yang paling berpengetahuan tidak terkejut bahwa Yi Yun melebihi Tao Yun Xiao, tetapi mereka tidak pernah berharap dia jauh melebihi Tao Yun Xiao. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya itu. Di antara kerumunan itu, ada seseorang yang akhirnya meledak seperti gunung berapi yang mendidih. Orang ini adalah Lian Chengyu. Dia adalah orang yang paling gelisah di kerumunan. Dia peringkat 5 mistik, dan aku peringkat kuning peringkat 5. Dia satu peringkat lebih tinggi dariku, bagaimana mungkin? Lian Chengyu bisa merasakan darahnya mulai mendidih. Wajah tampannya berubah menjadi merah tua. Wajah Lian Chengyu telah berubah, seolah-olah dia adalah iblis berwajah merah yang merangkak keluar dari neraka. Dia merasa jauh dari orang-orang di sekitarnya. Suara mereka telah tenggelam ke latar belakang. Dia mengepalkan tinjunya, dengan kukunya yang menggigit dagingnya sampai berdarah. Tapi Lian Chengyu tidak bisa merasakan sakitnya. Dia sudah gila. Dia ingin mati. Dia telah menyaksikan Yi Yun, seorang anak miskin yang hidupnya lebih murah dari rumput, perlahan bangkit, membumbung ke langit dengan matanya sendiri. Yi Yun adalah penduduk desa dari klan suku Lian, dan Yi Yun bisa dikatakan sebagai budaknya. Tapi sekarang, budak itu telah melampaui tuannya. Yang paling membuatnya membenci Yi Yun adalah fakta bahwa Yi Yun mencuri esensi binatang buasnya. Awalnya, dia bisa saja membobol ranah Purple Blood. Semua kemuliaan itu bisa jadi miliknya. Ketika orang dikuasai oleh amarah, mereka sering kehilangan akal sehat. Saat ini, Lian Chengyu telah kehilangan semua rasionalitas. Dia sangat membenci Yi Yun sehingga dia ingin merobek daging Yi Yun dengan mulutnya. Aku tidak menerimanya. Kemarahan telah memberikan keberanian yang dibutuhkan Lian Chengyu untuk menantang segalanya. Dia berani meneriakkan amarahnya saat menghadapi Zhang Tan dalam situasi seperti itu. Segera, mata orang-orang tertuju pada Lian Chengyu. Lian Chengyu mengepalkan tinjunya, dengan urat hijau menonjol dari dahinya. Aku tidak menerimanya. Lian Chengyu mengulangi lagi, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Di tengah kerumunan, ada orang lain dengan wajah muram, dia adalah Tao Yun Xiao. Aku juga tidak menerimanya, kata Tao Yun Xiao. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ia merasa bisa mencapai ranking mistik. Juga, dia tidak berpikir bahwa Yi Yun bisa memenuhi syarat untuk menjadi peringkat mistik kelas 5. Bagaimana Jin Longwei bisa membuat kesimpulan yang sewenang-wenang? Mereka bahkan tidak memberikan alasan khusus. Aku ingin tahu, apa kriteria penjuriannya? Mata Tao Yun Xiao terbakar amarah. Zhang Tan mendengus dingin. Tatapan dingin yang dipenuhi dengan energi memasuki telinga Tao Yun Xiao dan Lian Chengyu, meledak di telinga mereka. Kedua tubuh mereka bergetar seolah-olah dipukul di dada. Mereka hampir jatuh berlutut. Aku tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepadamu. Jika kamu tidak dapat menerimanya, kamu dapat menarik diri dari pemilihan kerajaan. Tidak ada yang memaksamu. Tetapi saat kamu memilih menjadi anggota Jin Longwei, kamu harus ingat bahwa di Jin Longwei, kamu hanya melayani dan tidak pernah mempertanyakan. Ini adalah pertama kalinya kamu menanyaiku, dan ini akan menjadi yang terakhir bagimu. Suara Zhang Tan mengandung aura yang menakutkan. Bahkan Lian Chengyu dan Tao Yun Xiao, bahkan sesepuh suku Tao pun tidak merasakan tekanan. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa menarik. Jika kamu tetap tinggal, kamu harus menurut. Jin Longwei adalah tentara, dan itu adalah tentara kerajaan surgawi Tai'ah yang paling kuat. Berdiri itu luar biasa. Untuk kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin orang rendahan mempertanyakan aturan yang mereka tetapkan? Bahkan tuan muda dari klan suku di Cloud Wilderness, bahkan putra seorang adipati tidak dapat melakukan itu pada Jin Longwei. Untuk penjelasannya, apakah seekor singa perlu menjelaskan sesuatu kepada tikus? Yun Xiao, akui kesalahanmu. Saat ini, telinga Tao Yun Xiao berdering dengan suara ayahnya. Tao Yun Xiao mengepalkan tinjunya,
urat-urat di lengannya menggeliat seperti cacing. Bahkan dengan suara ayahnya, dia marah. Yun Xiao, akui kesalahanmu. Kamu pikir kamu siapa? Suara ayah Tao Yun Xiao kembali berdering. Tao Yun Xiao menarik napas dalam. Dia benci karena dia tidak bisa membuktikan kekuatannya. Aku akui. Tao Yun Xiao mengepalkan wajahnya, menahan penghinaan, sebelum mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Zhang Tan tidak memiliki emosi. Dengan lambaian tangannya, anggota Jin Longwei mundur sementara. Selanjutnya adalah seleksi Purple Blood yang tidak ada hubungannya dengan Yi Yun dan Tao Yun Xiao. Melihat Zhang Tan pergi, Tao Yun Xiao menatap Yi Yun. Matanya yang berkilau menusuk Yi Yun seperti pisau. Hubungan antara Tao Yun Xiao dan Yi Yun berbeda dengan Lian Chengyu. Lian Chengyu membenci Yi Yun sementara Tao Yun Xiao tidak yakin. Dia merasa bahwa dia lebih kuat dari Yi Yun dalam setiap aspek. Hehe, tuan muda dari Cloud Wilderness ini sangat memikirkan diri mereka sendiri. Menurut mereka, hasil evaluasi yang kita buat sebagai penguji harus memperhitungkan pandangan mereka. Ketika Zhang Tan mengundurkan diri, seorang elit Jin Longwei berkata dengan jijik. Heartlands membenci Cloud Wilderness karena mereka memperlakukan orang-orang Cloud Wilderness seperti orang barbar. Dan faktanya, itulah kebenarannya. Perbedaan antara Cloud Wilderness dan Heartlands terlalu besar. Bocah ini, Yi Yun, bisa membuat Purple Air comes from the east. Udara ungu melambangkan putra surga. Yi Yun memiliki kesempatan untuk menjadi raja di masa depan, kata elit Jin Longwei lainnya. Tapi kemudian, itu hanya kemungkinan. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui di depan tuan muda. Mereka mungkin tertinggal, di tengah atau menghabiskan semua potensi mereka, akhirnya menghilang dari pandangan. Tapi beberapa bangsawan muda tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka akhirnya menjadi orang Sein, kaisar yang hebat. Segalanya mungkin. Zhang Tan berkata dengan enteng. Ketika dia menyebutkan kaisar yang hebat, elit Jin Longwei di sekitarnya saling memandang dan menelan seteguk air liur. Bagi mereka, seorang kaisar agung adalah sesuatu yang terlalu tinggi dari mereka. Bahkan kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah, yang prestasinya telah melampaui ribuan generasi, dianggap sebagai seorang Sein. Zhang Tan melanjutkan, kita tidak perlu memikirkan tentang keraguan tuan muda itu, tapi karena mereka tidak yakin. Untuk ronde terakhir, mari kita uji kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Zhang Tan mengatakannya dengan santai. Dia tahu bahwa orang yang marah tidak terbatas pada Tao Yun Xiao atau Lian Chengyu. Itu termasuk peserta lain, rakyat biasa dari klan suku Tao. Tak satu pun dari mereka bisa menerimanya. Bagi orang-orang di Cloud Wilderness, satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka adalah kekuatan. Hal-hal lain terlihat mencolok bagi mereka, tetapi untuk mengetahui apakah itu penting, hanya kekuatan yang dibutuhkan. Oh, uji kemampuan tempur mereka? Mata elit Jin Longwei berbinar setelah mendengarnya. Betul sekali. Orang-orang ini memiliki perbedaan usia dan waktu kultivasi. Tidak ada standar seragam untuk menguji kekuatan mereka, tapi aku sebelumnya bertanya pada Yi Yun. Tingkat kultivasinya berada di puncak ranah pengumpulan Qi. Jadi biarpun kita menguji kemampuan tempur mereka, itu tidak akan terlihat tidak adil. Sebenarnya aku ingin melihat bagaimana kemampuan tempur anak itu sebenarnya. Mengatakan itu, senyum terbentuk di bibir Zhang Tan. Seorang anak berusia 12 tahun, apa batas kemampuan bertarungnya? Zhang Tan sudah mengantisipasinya.